harganya. Entah Tapi semenjak pasti Blazing ada duetnya nggak bisa fade away, clear wave, itu dia jadi bener-bener lama banget untuk clear. Keyboy, Wah, Guided Guiding Wing Win. bakal membuat rotasi begitu cepat untuk kedua belah tim. Tapi sepertinya tahan dulu karena kita akan menuju ke lane of down dan pause akan terjadi. Ini dia, menuju ke dalam lane of down. Dengan adanya permainan early yang dimiliki para pasukan dari tim Onyx, nampaknya Tarzan ini aku boleh bilang cukup kesulitan. Terlalu banyak crowd control dan itu dia yang aku sempat sounding ke Momochan dan juga Profesor KB kalau Sanonya akan pakai Purify. Ketika tertancap kakinya dengan Dagger, wah udah dia ikhlas. Iya, apalagi Shadow Bane Slaughter-nya kan ini bisa dimanfaatkan dengan Incandescent Sense dan itu instant kill loh karena Bruno. Pasti. Udah pasti. Udah Apalagi pasti banget. backliner yang kayak mid laner yang bener-bener squishy banget kayak Novaria. Gold laner yang kayak Bruno. Yang bener-bener sekali dive tuh tackle-nya tuh pokoknya harus digunakan. Itu udah pasti bakal terancam banget keadaannya. Terus juga clear-nya cepat juga di area mid lane Cushion ya. Dan Iya. Petrify, ingat ini adalah poin terpenting ketika kehadiran Oke. dari Gusion akan mengancam di Tapi- depan. Mengancam dengan pergerakan agresif di area jungler ternyata membuat Triple Esport mereka sadar. Onyx mau itu, Onyx mau early fight, Onyx mau memanfaatkan early fight hingga semua laningnya akan kalah total dari segi gold. Tarzan kayaknya mau dipaksa untuk stay di level yang ketiga kalau misalkan Retribution dipaksa, tapi kayaknya Oke, enggak. tapi nampaknya Sano akan coba dimakan dan ini dia the power of Purify tidak bisa menyelamatkan dia dari early agresif. Di depan sana belum ada Tire Revenge, Kairi mencoba menyelamatkan dirinya, tapi para pasukan dari tim Onyx mereka berhasil menjemput Kairi dan membuat Kairi pergi ke arah belakang. Keyboy kembali lagi selalu menjadi sang penyelamat. Benar-benar sebuah kunci kemenangan, kunci momentum, Dan dan juga bahkan- kunci penyelamatan. Kunci untuk keep Kairi dengan keunggulannya. Karena tadi ada satu Fire Beetle yang gedenya loh, yang Iya. diambil sama Yang Keyboy. diambil ya. Dengan Soul Bloom yang begitu on point damage-nya. Ya, dan masih penyebutan tentunya penyelamatan dari Keyboy. Masih tentunya bisa diamankan oleh Onyx. Dan cukup berani juga sih dari Tarzan karena pergerakan dari cewek itu tadi cukup dekat juga untuk memberikan backupan ke Oke. arah seorang Kairi. Kita sudah menemukan jawabannya, Rapture dan juga Wilderness Blazing. Oke, langsung di counter dengan pergerakan dari seorang Cobra. Press Ward-nya berhasil mendapatkan Retribution. Satu turtle di tangan para pasukan Triple Esport. Tapi ketika ada seorang Sans, Tarzan langsung terpotong. Membuat para pasukan dari tim Uni. Mereka melakukan early agresif kembali. Lihat sampai ke arah bottom lane. Sampai diacak-acak dan body block dari Keyboy. Mencoba sedikit melakukan poking damage. Ketika Keyboy cuma bisa melakukan poking damage dengan soul bloom yang mereka miliki. Setidaknya dari seorang Kavin ini nggak bisa farming dengan tenang. Kenapa? Tiba-tiba datang Sans dengan adanya Incandescent Cloud. Ini jatuhnya distraction juga nggak sih? Biar tadi jatuhnya Kavinya lupa, ini Sansnya kemana tadi ya tiba-tiba hilang. Iya, oh Kairi gagal. Kairi gagal untuk berhasil mendapatkan orange buff. Tapi yang bisa dipastikan adalah Tarzan tidak punya retribution. Para pasukan dari tim Onyx kali ini bermain agresif di dua lane kecuali cewek. Tapi tadi Keyboy pun sempat untuk ngepok ya ke arah Kavin yang memang sebenarnya dengan ngebawa Quantum Charge. Ini lumayan berhasil loh damage early-nya. Ya, apalagi kalau kita melihat agresif di early game-nya pun nggak berubah ya dari Onyx ya. Onyx adalah tim yang selalu bermain tanpa melepaskan pressure pada lawan-lawannya. Termasuk di early game seperti ini. Apalagi mereka udah pegang kendali early game-nya. Mereka akan keep dengan tempo yang sama. Bahkan dipaksa untuk Oh, fight. Tire Rest dikeluarkan Energy Eruption. Keyboy tidak mungkin bisa diselamatkan. Karena semua crowd control sudah dipegang. Para pasukan dari tim Onyx, mereka harus coba melakukan cover ke arah top lane. Karena kalau misalnya cewek terlalu jauh, pergerakan dari gold laner ini akan membuat dia terasa sulit ketika ditinggal sendirian di laningnya. Tapi setidaknya flicker dari Keyboy masih ready sih. Jadi kalau misalkan nanti ada team fight di area turtle, kayaknya masih mau dipaksain dan lihat posisi dari Sans. Dia ada di belakang sana. Oh, lihat. Bakal coba dipaksa T5, flashing sudah terkeluarkan, menuju seorang Tarzan. Tapi San dengan ada damage daggernya masih coba mencari dari belakang dan gagal. Daggernya miss, membuat Sans tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Ketika dia sudah Incandescent, dia masih nahan, dia nunggu Bouncing Bull-nya. Tapi ketika Bouncing Bull selesai, dagger yang dia keluarkan tidak menyangkut ke kaki siapa. Tapi seenggaknya trade-nya jadi untung. Karena apa? Karena roamernya tukar sama jungler. Dan sekarang Oh lihat iya. Cimomo turtle-nya diserap. Oke, Tile Race, wabah kebecoran, tapi lihat Keyboy gagal menyelamatkan Kairi dan hilang begitu saja turtle yang kedua mereka. Terperangkap di dalam bouncing ball yang dimiliki dari para pasukan tim Triple Esport. Memaksa tim fight kembali, Tarzan berada di gas tempat. Tapi out of nowhere kehilangan dari kamera. Kita melihat adanya korban jiwa.
tergeletak di arah bottom lane. Sosok seorang Sano, gold Iya. lanernya nggak dikasih nafas sama sekali. Ya, at least ada pertukaran yang didapatkan oleh Onyx setelah mereka kehilangan Kairi dan juga Turtle yang kedua. Tapi Sanji coba diajak 1v1 dengan seorang Boots. Dan ngelihat memang sebenarnya pergerakan yang cukup mengejutkan ya. Dengan Troll ditambah dengan ada satu ball flicker. Iya. Dengan Tyrant Calvin Rage. sebagai penutup untuk dari Turtle Iya. yang kedua. Onyx lagi dan lagi harus merelakan Turtle keduanya diamankan oleh teman-teman dari Triple Esports. Tapi ada satu point kill yang menurutku sangat-sangat tidak terdeteksi di map. Suns yang bekerja sama dengan cewek di lini belakangnya untuk men-take down ke arah dari Sano. Dan Sano sekali lagi ditumbangkan. Walaupun punya Haskell tapi nggak bakal punya keuntungan. Oke, di arah bottom lane, Kiboy akan coba dimakan. Seeking Eagle for defensif, membuat cewek mundur ke arah belakang dengan adanya Tarzan yang cukup agresif loh. Tapi di arah bottom lane, Sano sekian kali dia ditumbangkan 2 kali sampai menit yang kelima. Ini dia tetap bermain tidak peduli dengan agresivitas dari tim Onyx. Dia tetap memastikan laningnya dimenangkan, turret didapatkan. Karena kalau tidak Sano, siapa yang akan menggendong game dari Triple Esports? Harapan tentunya di pundak dari seorang Sano. Dan Haskell jadi item pertama. Ya, untuk Haskell tadi yang sudah diamankan dan bahkan menuju ke arah Berserker's Fury. Tapi perlu dicatat juga kalau sebentar lagi cewek akan selesai dengan Golden Staff. Sehingga permainan front to back menuju ke arah Tarzan mungkin akan dilakukan. Apalagi Tarzannya baru selesai dengan Select Plate. Masih terlalu jauh untuk Blade Armor Cimomo karena first itemnya dia concern ke arah dari Gusionnya Suns. Dia tahu kalau seandainya Jinison pasti akan menjadi item utama dari Suns itu sendiri. Dan dia ingin mendinai hal tersebut biar nggak mudah untuk ditumbangkan dengan permainan front to back. Ya, dan Kairi lebih build ke arah item defensif sih. Blade Armor di tangan dari seorang Kairi untuk mendealing mungkin Ya, mendinai menahan critical damage ya. dari Bruno juga. Betul. Apalagi Sanonya juga kan early game-nya cukup bisa memberikan pressure ke arah cewek. Tapi Flash of the Assist sudah menjadi jawaban bagi burst damage. Oke, Kairi udah mulai datang di depan sana. File track dari Retribution di tangan dari seorang Kairi membuat para pasukan dari tim Onyx. Memasang Tifa, Blast juga from cewek. Ada slash, push, membuat para pasukan dari Triple Esports. Mereka terkaget, terkejut, terheran-heran. Membuat para pasukan dari tim Onyx mendapatkan keunggulan dengan mid lane. Turtle, Purple, point kill, everything. Tapi ini seperti yang kami bilang ya, performa dari tim Onyx ini pelan, tempo permainannya pelan. Dan gak terlalu terburu-buru gitu loh. Mereka nggak dapetin turtle yang pertama dan yang kedua loh. Tapi Tapi Mereka selalu- mengintimidasi lawan-lawannya dari pick off kecil dan memiskinkan secara paksa untuk gold laner yang spesifik banget nih ya. Carry di late game. iya, plus dengan tumbangnya outer turret juga di area atas dan juga di area mid bahkan bawah, ini ngebuat mereka bisa masuk ke area jungle dari Triple Esports. Lihat sampai-sampai Cafe-nya bikin roam item karena sesulit itu untuk mencari farming dan ini dia instant replay yang terjadi tadi di area Turtle Blazing Duet yang begitu indah dari cewek. Dan permainan front to back-nya pun tercipta. Ini dia, karena udah golden staff. Jadi mau nggak mau secepat itu untuk men-take down lini depan dan another solo kill from Suns. Oh, gila Suns! Solo pick off di bottom lane, kehilangan daya dengan adanya lane hijau mereka. Tapi lihat di sana Troll! Double stun! Gagal didapatkan para pasukan dari tim Onyx. Mereka masih selamat tapi Troll moment! Kali ini benar-benar sangat baik. Kairi dengan level tracker yang dia miliki membuat para pasukan dari tim Onyx mau mencablah tim fight mereka. Tarzan tertarik keluar, dipaksakan ke arah Red lagi. Troll ingat, dia udah gak punya flicker, dia cuma bisa bertahan. Dan cewek di posisi yang punya power dengan damage yang cukup sakit dengan basic attack-nya. Ini kalau mereka lanjutkan terus akan menjadi sebuah snowballing dan juga ini akan ada bom. Yang membuat para pasukan dari tim Ledakan Onyx. ya lebih tepatnya. Ledakan Yes. permainan yang mungkin bisa lead lebih jauh lagi bagi Onyx. Wow. Apalagi ketika kita berbicara untuk item, 3 item sudah di tangan dari cewek. Dan Kiboy makin sulit ditangkap karena ada Lihat. Flask of the Oasis. Ya karena pelan-pelan, boom, tiba-tiba akan ada team fight yang besar. Snowballingnya tinggi, wah itu mengerikan sih menurut aku. Jadi Triple Esports, Kufranya ini harus menjaga posisi dengan baik. Karena kalau tidak, dia akan benar-benar tersungkur, Bang Ucan. Ya, hampir tersungkur. Tentunya Kiboy, tapi masih bisa selamat. Karena berkat dengan adanya satu buah guiding win. Emang, tinggal menunggu waktu aja. Kapan akan meledak sebenarnya. Iya. Dan mungkin seolah tidak bisa kayak diprediksi. Jadi pegang bom waktu ya Iya, buat bom Triple waktu, Esports. Mau maju salah, gak maju tiba-tiba di dive in sama Spatial Migration dan juga Gusion. Terlalu banyak juga nih hero yang dive in. Apalagi ada Matilda Cloud. Udah pasti serangan dari udara
bisa tiba-tiba hadir bagi Triple Esports. Menurut aku Triple Esports harus siapin item defense-nya sih. Iya, betul. Tapi item defense sedangkan dia dalam posisi kalah 5.000 gold. Nah Ya. itu. Item core-nya aja belum punya. Gimana Apalagi- dia mau bisa bertahan? Apalagi tadi baru jadi Blade Armor dari Tarzan, tapi untuk lini belakangnya belum memiliki kapasitas yang cukup untuk bertahan hidup dari gempuran Boy dan kawan-kawan. Trollnya bagus loh. Trollnya bagus. Dia mainin momennya selalu Pas tepat. banget ya. Tapi di depan sana, gimana caranya para pasukan dari tim Onyx? Mereka hanya melakukan serangan gertiban dan langsung harus dari seorang Sans. Dengan dagger yang cukup tajam, memotong rambut para pasukan dari Triple Esports. Satu persatu mereka hilangkan dan push. Kali ini membuat dirinya melakukan zoning out. Walaupun Kiboy harus tertekan, tapi Push masih terlalu kuat di depan sana seorang diri. Cuma bisa slaughter yang dilakukan oleh seorang Sans. Karena Sans belum ada lagi cadence-nya. Jadi cuma bisa slaughter, cuma bisa ngasih damage, tapi setidaknya Onyx memantapkan kemenangan mereka. Pertukarannya selalu tidak adil. Kiboy tumbang, tapi ditukarnya selalu sama Tarzan. Iya. Iya, Dan- Tarzannya hilang. Menurut aku masih diuntungkan tentunya untuk dari sisi Onyx sendiri. Plus juga kita melihat Lord yang sudah mulai berjalan kali ini di area atasnya. Ini aku mau bahas apa ya? Dari Oji tadi ada sempat ngebahas satu pemain. Tapi Salma tadi Troll? cukup free. Troll. Troll iya memang bagus masuknya. Tapi posisinya tadi dia nggak kena tuh ke arah Kairi. Tyrant revenge-nya itu kayaknya nggak nyentuh ke arah Kairi. Jadi Ya, karena Kairi dia masih dalam bisa keadaan survive. ini sih, dalam keadaan menggunakan Valdric Wyam di Iya. imun. Hampir terjadinya combo lagi Final Flash dan juga Valdric Wyam. Tapi miss calculation barusan sedetik aja dari teman-teman Onyx. Hampir mendapatkan pick off yang lumayan mahal sebelum Lord bergerak ke area top lane. Tapi nampaknya Lord bergerak di arah top lane. Para pasukan dari tim Onyx udah terdeteksi semua. Mundur ke arah belakang, Trollnya memang loncat di saat yang tepat. Tapi lihat pada selesai dari seorang Push. Melakukan instant pick off terhadap Troll. Mereka tidak punya lagi frontliner, mereka tidak punya lagi badan. Tarzan akan menjadi bulan-bulanan warga, apalagi cewek kali ini dengan Cloud-nya akan melakukan kadal-kadalan oleh seorang Fredrin. Iya, oke. Boots mau coba untuk 1v2 situation. Tapi masih bisa diselamatkan tentunya oleh seorang Kiboy. Dan aku merasa kayak Onyx mereka udah mulai boleh targeting ke arah sana sih. Oke, Sano itu adalah hal untuk Sans yang bakal bisa di take down, tapi di belakang sana Flash Strike Wave! Dikeluarkan wabah combo combro, namun Kiboy tetap terperangkap lansing dua drop cewek! Sano ter-take down! Mereka kehilangan dua pemainnya! Instant pick off pun terjadi untuk para pasukan dari tim Triple Esports. Cut like dan Sans! Double kill! Looking for triple kill! Mampukah Sans masuk lebih dalam lagi? Karena Troll dengan bisa menahan damage yang diberikan oleh seorang cewek. Minion bergerak di dua lane yang berbeda. Base-nya kali ini adalah Final Slash dari Push. Tampaknya gagal. Tapi cewek bersama dengan Kairi berhasil mendapatkan momen dan wipeout akan coba terjadi. Ini dia tipikal gameplay Onyx. Mereka ingin mendapatkan kemenangan dengan wipeout. Onyx from Indonesia. 2 poin penuh tanpa balas. The King of the King Galaxy kali ini. Benar-benar mengerikan. King Benar-benar Galaxy from Indonesia. tidak bisa dipatahkan bahkan di game yang kedua. Permainan dengan tempo yang masih sama seperti di game pertama. Tapi seperti yang aku bilang, slow but